sound is complete. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengingat ayat-ayat Allah. Karena memang manusia itu adalah makhluk pelupa, ya, gampang dia lupa. Maka kita alhamdulillah masih diberi kesempatan setiap minggu untuk ingat lagi gitu. Yang nama maknanya zikir itu tidak hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi juga mengingat hakikatnya, mengingat maknanya, mengingat pemahamannya, mengingat aturan Allah, ya, berita gembira dan ancamannya, gitu. Sehingga zikir tersebut mempengaruhi kepada kita ketika pemahaman kita itu di-refresh kembali. Ya. Beruntunglah kita masih diberi kesempatan. Karena ada sebagian orang tidak mau gitu, ya, tidak mau bahkan hatinya itu keras, ya, keras di dalam mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada pengajian itu, ya, nggak ini mereka tidak ini, ya, tidak apa, ya, tidak berkeinginan, nah itu, ya. Baik, ya. Insya Allah yang saya share yang ini, ya, ada kelihatan materi qadar dan qadar, ya. Bapak Ibu ada, ya, insya Allah, ya. Ada Ada Ustaz. Ada, ya. Oke, baik. Ya, nah, kemudian tidak lupa dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi tentang qada dan qadar. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang qada dan qadar, mari kita ingat kembali, ya, sudah sampai di mana kita, gitu, ya. Karena bagi kita yang ada di sini, ini sebenarnya adalah usia yang emergensi kalau boleh dikatakan seperti itu, atau usia yang kasib, ya. Kalau kita lihat dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5, gitu. Pilihan kita tuh hanya dua sebenarnya. Ya, pilihan kita tuh hanya dua, ya, karena Allah dalam surat Al-Hajj itu menceritakan bagaimana penciptaan manusia dari nutfah sampai keluar jadi bayi, ya, lalu sampai dewasa, lalu dia, ya, atau sampai tua, gitu, ya. Nah, maka yang pilihan itu hanya dua, ya, wa minkum, ya, dan dari sebagiannya dari kalian itu, ya, mayutawaffa, ada yang diwafatkan. Lalu wa minkum mayuraddu ila arzalil umur. Lalu ada yang dipanjangkan umurnya, ya, sampai dia tuh pikun, gitu. Yang mana likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'ah. Yang dia tidak lagi mengetahui sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Jadi kita yang kebanyakan di sini nih, ke depan ini pilihannya hanya dua. Kalau tidak diwafatkan oleh Allah, ya, umur 50-an ke atas, ya, mungkin teman-teman kita juga sudah ada yang diwafatkan. Kalau tidak, ya, kalau tidak,
jadi pikun. Dan tidak ada ceritanya yang tidak pikun ya. Kebetulan saya menjaga kedua orang tua ya, dua-duanya dipanjangkan umurnya ya. Ayah sampai 86 tahun gitu ya. Itu nggak ada cerita tidak pikun. Nah, ketika pikun itu sebenarnya apa yang menjadi eh, angan-angan itu sebenarnya nggak ada gunanya lagi ya. Bahkan tidak bisa menikmatinya lagi. Jadi sebenarnya sia-sia kalau umur kita yang kasib ini kalau masih berangan-angan terhadap dunia. Jadi kalau sebelumnya saya perlihatkan ya, kita itu ya kalau masih ada kecewa dia ya atau panjang angan-angan, sungguh ya ini adalah keadaan yang merugikan kita sama sekali. Maka memang inilah tujuan kita mengadakan kajian setiap minggu insya Allah. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kita akan berbicara tentang qada dan qadar ya. Permasalahan ini perlu dibahas ya, karena umat banyak yang terjebak dengan pemikiran yang salah tentang qada dan qadar. Ya misalnya tidak sedikit dari mereka yang mengatakan ya, ketika mereka berbuat maksiat gitu ya, bahkan di TV-TV gitu. Ini sudah ya saya ini ya berbuat maksiat atau ya mohon maaf ya menjadi pelacur nih karena sudah takdir Allah. Gimana lagi? Nah, atau di lain hal ya ada yang menjadi sekuler bahkan tidak percaya dengan agama sama sekali gitu. Ya, ketika sebenarnya pemikirannya sama gitu ya. Pemikirannya sama ketika melihat Allah memberikan kebaikan kepada yang lain gitu ya. Dan dia tidak mendapatkannya ya. Dia beranggapan bahwasanya ya berarti Allah itu sebenarnya ya kenapa Allah tidak mentakdirkan kebaikan kepadaku? Ya akhirnya dia berkesimpulan Allah itu tidak adil atau bahkan Allah itu tidak ada. Ya. Nah, ini sangat penting dibahas karena memang berhubungan dengan masalah keadaan kita di akhirat nanti. Karena apa? Karena perbuatan yang salah, amal kita juga ya, karena pemahaman yang salah, amal kita salah, perbuatan kita salah. Perbuatan kita salah, maka itu adalah menjadi suatu amal yang sia-sia. Nah, dan kenapa ini kita bahas ya? Karena ini kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya gitu. Level berpikir tingkat 1, level berpikir tingkat 2, dan level berpikir tingkat 3. Kalau kita kemarin ini mempelajarinya dan kemudian memahaminya, maka insya Allah masuk kepada qada dan qadar ini akan lebih gampang. Tapi kalau tidak ikut yang kemarin atau tidak memahaminya, mungkin agak susah ya untuk memahami masalah qada dan qadar. Tetapi nanti insya Allah ya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan petunjuknya sehingga kita bisa memahami hakikat qada dan qadar ini. Teman-teman rahimakumullah ya. Permasalahan qada dan qadar ini tidak pernah muncul di zaman sahabat ya, bahkan 100 tahun dan 200 tahun sudah itu tidak pernah muncul. Dia itu muncul ketika abad 4 Hijriah. Ketika Islam itu sudah mulai tersebar kemana-mana dan mulai berjaya, ya, lalu umat Islam ketika itu berhadapan dengan, jadi ketika mereka sudah mengalahkan Persia, mengalahkan Yunani dan Roma gitu, apalagi Romawi ketika itu termasuk Turki ya, itu kan Romawi itu dulu. Ya, itu sudah mempunyai peradaban. Ya, mereka sudah punya peradaban, tetapi peradabannya itu dari orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen. Yang mana mereka, kalau Yunani tersebut ya, jadi kalau agama Kristen ketika itu, ketika berbenturan karena agama Kristen tersebut tidak ya, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah cepat gitu ya. Jadi yang ada itu hanya tidak lengkap gitu maksudnya ya, syariahnya itu belum lengkap.
Yang ada hanya konsep-konsep ya, konsep-konsep kebaikan. Maka itu yang ada sampai sekarang di umat Kristiani ya. Dan ketika berhadapan dengan eh, Yunani itu terintegrasi gitu. Jadi berkompromi. Yang mana Yunani dia mempunyai pemahaman tentang Tuhan-Tuhan ya. Ada Zeus gitu, ada Hercules segala macam yang mana Tuhan tersebut bisa mereka munculkan dalam bentuk manusia gitu. Ya. Dalam arti kata bahwasanya ya adanya pemikiran filsafat ya. Jadi filsafat Yunani istilahnya. Filsafat ya yang membuat premis-premis ya terhadap hal-hal yang gaib. Nah, makanya kalau kita berbicara logika filsafat ya itu ada premis-premis. Kalau premis A kayak gini, maka premis B kayak gitu. Jadi bisa membuat kesimpulan dari suatu kesimpulan gitu. Ya, tanpa mengindra fakta. Ya, maka ini harus kita pahami. Jadi kalau kita paham level berpikir 1, level berpikir 2, ya paling kurang itu kita akan paham yang namanya berpikir. Tapi filsafat itu ya berpikir sebenarnya tidak berpikir ya. Ya kalau boleh kita katakan karena menyimpulkan dari sesuatu yang tidak terindah faktanya. Dalam arti kata bagaimana sehingga mereka sampai kepada bagaimana Tuhan itu berbuat ya, bertingkah laku gitu. Ya, bertingkah laku bukan dari informasi tetapi dari tadi gitu, dari ya kalau boleh katakan menghayal ya. Ya dari sesuatu yang mereka sebut berpikir, mereka khayalkan, mereka ada satu kesimpulan, lalu ada premis satu lagi gitu. Nah, nah makanya itu ada Zeus, ada Hercules segala macam gitu. Itu yang terjadi. Jadi ketika umat Islam mulai mengalahkan mereka, ya, mereka itu tidak ingin dikuasai oleh Islam, lalu mereka menyebarkan juga pemahaman-pemahaman. Jadi dalam kekhilafan Islam ketika itu ya orang-orang non muslim gitu, orang-orang kafir itu kan dibiarkan mereka untuk hidup gitu. Ya. Mereka itu mengeluarkan pemahaman-pemahaman mereka kepada masyarakat. Nah, ini menyebabkan ulama tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat Yunani tersebut. Ya. Yang mana tujuan awalnya ya agar umat Islam tetap mempunyai pemikiran yang jernih. Ini biar kita paham. Tetapi yang terjadi sesudah itu ya akhirnya apa? Ada sebagian ulama yang akhirnya terpengaruh sehingga merasuklah pemikiran filsafat itu ke dalam umat Islam. Karena apa? Memang masalah filsafat Yunani tersebut itu tadi saya katakan ya di umat Nasrani itu gagal untuk menyelesaikannya sehingga mereka mengintegrasikannya. Filsafat masalah filsafat. Nah, ya inilah yang akhirnya terpengaruh umat Islam. Walaupun dahulu itu ada yang terpengaruh, tetapi tidak serusak pada masa yang sekarang. Kenapa? Karena masa sekarang ketika umat Islam tidak lagi mempunyai kepemimpinan di dalam Islam atau kepemimpinan umat atau kepemimpinan dunia, itu tidak ada lagi yang menjaga pemahaman umat Islam. Ya. Sehingga apa? Sehingga pemahaman yang salah ini menjadi berkembang dan turun-temurun. Bahkan pada saat sekarang ini musuh-musuh Islam ya itu menghalalkan segala cara untuk menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Itu mereka lakukan gitu ya. Kalau ada pemahaman Islam yang benar itu mereka sebut radikal lah, teroris lah, sehingga umat itu jauh dari pemahaman Islam yang jernih insya Allah ya. Yang jernih insya Allah. Nah, itu mengerikan bagi kita pada saat sekarang ini. Kalau kita memahami gitu. Nah, ini yang terjadi. Ya. Mari kita lihat masalahnya. Ini sekitar pengantar ya. Dan ya sebagai contoh ya masalah yang dipermasalahkan dalam masalah qada dan qadar ya. Ya maksudnya kita ujungnya nanti sampai kepada masalah qada dan qadar. Ya. Misalkan ya jika manusia itu menulis itu atas kehendak siapa ya? Kehendak Allah kah atau kehendak manusia?
Ya. Lalu jika manusia itu salat itu atas kehendak siapa? Apakah kehendak Allah kah atau kehendak manusia? Ya. Jika manusia sedekah itu atas kehendak siapa? Itu atas kehendak Allah kah atau kehendak manusia? Nah, ini kan masih ini ya, masih yang baik. Nah, yang terakhir ini, jika manusia itu berzinah, itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah kah atau kehendak manusia? Ini pemahaman yang yang kalau tidak dipahami dengan benar itu akan menjadi sesuatu yang nauzubillah ya. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat ya di sosial media itu sebenarnya sangat mengerikan. Ada pemahaman-pemahaman itu disetujui oleh kebanyakan manusia ya. Kemarin itu saya lihat gitu. Nauzubillah ya. Ya, jadi pemahaman yang tidak ya pokoknya tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an aja dulu sebelum kita bicara sunnah. Jadi dia bilangnya kayak gini nih. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, iblis itu rajin beribadah, iblis itu banyak ilmunya. Ya, tapi iblis itu tidak mendapatkan cinta Allah kalau nggak salah ya. Karena apa? Karena merasa lebih baik dari yang lain. Ya kan? Lebih baik apa beramal sedikit gitu. Nauzubillah ya. Daripada seperti iblis. Astagfirullah. Itu itu pemahaman yang sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Allah itu berfirman kayak gini nih. Wa minhum ummiyuna la ya'lamul kitab ya. Jadi sebagian dari mereka itu ummi gitu. Mereka tidak paham kitab illa amaniya kecuali sedikit. Wa inhum illa yazunun. Kalau ada pun mereka paham tentang Al-Qur'an, itu pun hanya mengira-ngira. Ya. Kalau kita pahami hakikat yang sebenarnya itu adalah kita itu harus beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Berpengetahuan agama seluas mungkin gitu. Karena hakikat kita tuh akan mendapatkan kebenaran itu karena paham. Dan itu harus dicari gitu. Tapi ada nauzubillah itu pemahaman yang mengkiaskan orang yang paham agama banyak lalu dia beramal banyak itu sama dengan iblis nauzubillah. Nah, itu nauzubillah wa tsumma nauzubillah. Dan itu banyak yang setuju. Banyak yang setuju. Kenapa? Karena malas. Malas mencari ilmu, malas beramal ibadah, malas beramal soleh. Nauzubillah. Wah, itu benar-benar mengerikan. Itu banyak yang suka. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah keadaan umat pada saat sekarang ini gitu. Ya, dan itu di approve oleh banyak orang. Di approve oleh banyak orang. Sementara dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas ada yang disebut dengan wazan, ada yang disebut dengan timbangan, ada yang disebut dengan timbangan. Maka kalau kita membatasi diri kita dengan ilmu yang sedikit dan amal yang sedikit, nauzubillah summa nauzubillah. Saya nggak akan kebayang ya apa yang jadi pertanyaan oleh Allah nanti di akhirat. Ngapain saja mereka di muka bumi ini? Ya, dengan amal yang banyak saja kita belum tentu selamat, apalagi amal yang sedikit dan ilmu yang sedikit. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini bicara tentang qadar dan qadar ya. Ya. Ini yang terjadi ya. Sehingga banyak manusia berharap gitu. Berharap ya dengan amal yang sedikit itu akan menghapus semua dosa-dosanya yang banyak. Nah, nauzubillah itu cara berpikir yang nggak 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 paham gitu ya. Di dunia saja nggak terjadi kayak gitu. Ya. Itu saja nggak terjadi. Saya melihat ada orang ya dan itu jadi pemicu buat saya juga untuk beraktivitas ya. Itu amalnya banyak, ilmunya banyak, ikhlasnya juga banyak. Dia nggak perlu ngomong-ngomong, itu Masya Allah. Kelihatan dari bagaimana dakwahnya, dari ininya. Itu Masya Allah ya. Itu menjadi pemicu sebenarnya kita tuh untuk berbuat ya. Allah tuh berfirman kayak gini, ya. Ketika Allah menceritakan dalam surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah ya, ya tentang surga, ya. Uh, uh, tentang bagaimana minuman surga ya, ya dan tatakannya Allah katakan wah fi zalika falyatanafasul mutanafisun.
terhadap yang demikian itu, maka kalian hendaklah berlomba-lomba. Jadi beramal soleh, mencari ilmu gitu, itu berlomba-lomba. Ya, kalau orang membatasi dirinya dengan ilmu yang sedikit, nggak ada namanya ulama. Nauzubillah. Nggak ada namanya ulama. Nah ini yang terjadi pada saat sekarang ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kalau kita bahas ya, jika jawabannya itu semua adalah karena kehendak Allah, lalu pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik dan mengapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat? Ya, di mana keadilan Allah? Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kalau manusia dipaksa berbuat jahat ketika di akhirat harus disiksa dalam neraka? Apakah Allah itu zalim? Nauzubillah ya. Apakah memang demikian? Lalu sebaliknya, ya pertanyaannya ya. Jadi kita harus pahami dulu apa yang jadi permasalahan di filsafat. Sebaliknya, ya jika itu semua adalah kehendak manusia, berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat. Lalu jika manusia memiliki lingkaran kebebasan untuk berbuat, maka kehendak Allah itu terbatas. Jadi kalau manusia itu bebas berbuat, maka kehendak Allah itu terbatas. Berarti Allah tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat manusia. Apakah dia akan pulang ke rumah atau terus pergi ke kantor. Berarti Allah juga belum mengetahui apakah seseorang itu ya akan masuk surga atau masuk neraka nantinya. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Artinya iradah atau kehendak Allah itu terbatas, termasuk ilmu Allah itu juga terbatas. Nauzubillah, apakah demikian? Nah ini jawaban pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak bisa dijawab oleh orang-orang Nasrani ketika itu dan umat Islam terpengaruh pemahamannya. Nah, ini yang terjadi sampai sekarang. Lalu jika tidak berarti Allah Maha berilmu, ya Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi, termasuk yang lain maupun yang batin. Berarti Allah pasti sudah mengetahui apa yang belum dilakukan manusia, apakah nantinya akan menjadi baik atau akan menjadi jahat. Termasuk Allah juga mengetahui secara pasti manusia itu besok akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, jika Allah sudah tahu pasti, untuk apa sekarang manusia harus rajin beribadah, harus rajin sholat, harus rajin berdoa, ya, agar dimasukkan ke dalam surga. Ya, nggak ada gunanya karena Allah sudah tahu pasti surga dan nerakanya orang tersebut. Nah, apakah demikian? Nah, ini permasalahannya. Dan ini terus berkembang. Ya, menyangkut masalah hidayah, kenapa ada orang yang dapat petunjuk, kenapa ada orang yang tidak gitu. Dulu saya ketika dulu ikut pertukaran pelajar ya, hidup sama orang-orang kafir lah gitu ya. Itu pertanyaannya ya, mereka nih terlahir kafir gitu kan. Mereka kan baik. Lalu nanti masukin surga neraka oleh Allah, kan Allah nggak adil. Nah, itu pertanyaan. Ya. Nah, itu terus berkembang. Ya. Apakah hidayah tersebut kehendak Allah atau atas hasil usaha manusia? Ini nanti kita akan bahas ya. Ya, ini kita bahas qadar dan qadar dulu. Jadi kenapa matematik namanya? Karena memang harus ikut dari yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Karena dia nyambung. Kalau sebelumnya nggak dipahami ya nggak akan paham yang sekarang. Termasuk masalah tawakal gitu ya. Tawakal, apakah manusia harus pasrah dia secara total kepada Allah ataukah harus senantiasa berusaha? Oh, ini yang berat pemahamannya di tengah umat Islam. Maksudnya berat pemahamannya itu salah pemahaman gitu. Ya, dan untuk memberikan pencerahan terhadap masalah ini ya tadi level berpikir 1, 2, dan 3 itu harus masuk. Lalu masalah rezeki, ya, apakah itu
ketentuan Allah ataukah dari hasil usaha manusia, ya. Ini Bapak Ibu yang mengkulah ini sebenarnya nggak sama ya. Ini harus dibahas satu persatu nanti. Nggak sama, ya nggak sama pembahasannya. Jadi jangan disangka nanti ya kalau kita bicara masalah hidayah itu akan sama dengan rezeki, nggak akan sama deh, berbeda. Ya, jadi balik lagi ya level 1, 2, dan 3. Ya, lalu masalah ajal. Ya, apakah ajal itu ketetapan Allah atau tergantung dari usaha manusia? Ada kalau kita olahraga, makan makanan yang sehat, insya Allah ajal kita bakalan lama gitu. Misalnya seperti itu ya, kalau Allah bisa. Tapi ini ya masalah ajal ini agak mirip dengan rezeki ya nanti kita akan. Tapi kalau dengan masalah hidayah, masalah tawakal itu berbeda sama sekali. Ya, tapi ini masalah yang terus berkembang ya. Apalagi misalnya masalah doa. Nanti kita akan bahas tentang masalah doa. Apakah doa itu bisa mengubah ketentuan Allah ataukah tidak? Dan masih banyak yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi karena pengaruh filsafat. Tadi saya sudah ceritakan di awal-awal ya. Ketika abad keempat Hijriah Islam itu berkembang ya, berkembang ya karena masya Allah dia datang dari sang pencipta itu merangsek kemana-mana gitu, tidak bisa ditahan ya karena kebenarannya. Sekarang aja lah kita lihat ya betapa banyak orang jadi mu'alaf ya dengan adanya teknologi informasi, baca Al-Quran di internet, masuk Islam itu di mana-mana sekarang. Ya, jadi kembalinya Islam itu nanti itu ya tegaknya Islam itu kembali ya, karena umat Islam itu ketika mereka memahami Islam, mereka tentu ingin menerapkan syariat ya. Itu tidak akan dengan perperangan ya maksudnya, karena dengan dakwah, dengan dakwah. Balik lagi ke sini ya. Jadi Islam itu merangsek. Jadi peradaban yang lain tuh mereka ya itu ya karena memang ada yang berkepentingan ya. Ada yang berkepentingan. Kalau saat sekarang ini yang berkepentingan itu oligarki ya. Kalau Islam itu tegak, tentu kekayaan alam itu akan dimiliki oleh umat ya. Tapi sekarang ini karena sistem sekuler ini yang untung itu adalah para oligarki gitu ya. Itu maka Islam tentu akan dilawan terus. Nah, di kalangan umat Islam sendiri ya itu sejarah mencatat itu terbelah menjadi dua kelompok ekstrim ya. Ini adanya yang disebut dengan Mu'tazilah kelompok pertama ya dan Qadariyah ya yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Itu kelompok pertama. Nah, ini kalau nggak kita pahami, kita bisa terjebak. Karena saya pernah ada teman yang bilang, saya ini percaya dengan Mu'tazilah. Saya bilang, itu Pak, Mu'tazilah itu filsafat, Pak. Itu pemahamannya salah. Dan bisa tersesat kita nantinya. Tapi ya, karena tidak memahami dengan baik ya. Belajar sendiri saja, nggak mau belajar sama guru. Lalu kelompok kedua, itu diwakili dengan Jabariyah. Ya, bahwasanya manusia itu tidak memiliki kebebasan. Atau semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Jadi dan ini bisa kita lihat ya. Udahlah kita serahkan aja semua kepada Allah. Nah, misalnya seperti itu ya. Lalu tidak ada perencanaan, tidak ada action ya. Nggak ada sama sekali. Seperti terbang seperti bulu gitu ya, yang terbang di bawah angin atau kapas terbang di bawah angin kemana saja dia akan terserah. Nah itu cara berpikirnya kelompok yang kedua. Ya, lalu mana kelompok yang benar? Ya, nah ini ada perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah ya, dan itu tidak akan selesai gitu ya. Tadi itu ya kalau Allah berkehendak ya. Kalau Allah berkehendak, kenapa ada orang yang bertakwa, kenapa ada yang tidak? Ya, lalu yang Qadariyah bilang kayak gini, ya makanya Allah itu ya memilih siapa yang beriman, memilih siapa yang tidak gitu. Lalu orang yang Mu'tazilah, ya Mu'tazilah Jabariyah maksudnya ya, bilang lagi, berarti Allah tidak adil dong. Ya, tapi itu sudah ketetapan Allah. Nah, itu akhirnya tidak pernah ya sampai sekarang.
Ya, jadi ketika manusia tersebut dia merasa berkuasa, dia itu qadariyah gitu ya. Lalu ketika dia tidak berkuasa dia menjadi jabariyah ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke. Oke, mari kita berbicara tentang qada dan qadar ya. Setelah kita pahami sebenarnya ya, eee bahwasanya sebenarnya qada dan qadar itu tidak ada hubungannya dengan masalah apakah Allah menetapkan perbuatan manusia atau tidak, itu tidak ada sebenarnya, ya. Tapi mari kita lihat dalil-dalil yang mereka pakai. Ya, mereka memakai seperti ini ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al Imran ya, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Ya, sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah tentukan waktunya. Ini yang dipakai ya. Sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Nanti kita akan bahas ya. Ya. Lalu berikutnya ini juga walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum. Ya. Tiap umat itu mempunyai batas waktu. Lalu ketika telah datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan ya. Tidak akan bisa mereka mundurkan sedikit saja ya atau sesaat saja ya. Wala yastaqdimun ya dan juga mereka tidak bisa memajukannya. Lalu dalam surat Al-Hadid ya, ma asaba min musibatin fil ard ya, tidak akan terjadi bencana di muka bumi ya, fi anfusakum dan juga tidak pada dirimu illa fi kitabim min qabli kecuali sudah dicatat dalam kitab telah tertulis sebelumnya ya di sini ya dalam sebuah kitab ya an-nabra'aha ya sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nanti kita akan bahas. Ya. Dan ada lagi yang lain mengatakan firman Allah, "Kullan yusibana ila ma kataballahu lana." Ya, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami huwa maulana. Ya, dialah pelindung kami wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ada orang yang ya akhirnya mungkinnya nggak peduli dengan keselamatannya ya, eee, tidak pakai seat belt misalnya, misal. Nah, ada yang sebaliknya juga, ini Tuhan itu katanya menyelamatkan, pelindung gitu ya, tapi nggak pakai seat belt nanti berbahaya. Nah ini jadi pertanyaan, ya lebih bagi orang safety ya. Nah ini dalam surat As-Saba ya, la yakzubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada tersembunyi apapun ya sebesar zarah apapun yang ada di langit dan ada yang di bumi. Wala asgharu min dzalika wala akhbaru illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar melainkan yang semua tersebut ya telah tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi tadi itu bahwasanya semua perbuatan kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, atau misalkan wahwalazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari ya summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma ya. Dan dialah yang menurunkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari dan dia kemudian membangun kamu pada siang hari ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau saya bergadang misalnya kayak gitu kan. Ya, dan seterusnya ya tadi ya, disempurnakan ya umurmu ya bahwa lazi yatawaffakum ya kemudian kamu diwafatkan ya, atau disempurnakan umurmu ya dan Allah lah mengetahui ya apa yang kamu kerjakan ya atau memberitahukan apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ya ayat-ayat tadi
ya, itu tadi saya katakan harus difahami dengan level berpikir 3 gitu, ya, level berpikir 3. Harus dipahami dengan level berpikir 2 dan 3. Jadi tidak bisa dengan filsafat, ya. Jadi ada satu informasi lalu dikembang-kembangkan, nah itu akhirnya jadi aneh-aneh, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi ini jadi peringatan, maksudnya harus kita pahami. Jadi ini nih intinya ya. Jadi yang tadi itu jangan berhenti, tolong dipahami di sini. Bahwasanya masalah qada dan qadar tidak menyangkut 4 hal, tidak menyangkut 4 hal. Ya, tidak menyangkut 4. Apa yang pertama? Perbuatan manusia, ya. Nggak ada hubungannya masalah ada qada dan qadar itu dengan perbuatan manusia, apakah itu diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Berikutnya, nggak ada juga hubungannya dengan irada Allah. Ya, apakah Allah berkehendak terhadap perbuatan manusia atau tidak? Nggak ada hubungannya. Qadar ya. Karena kita yang disuruh beriman itu adalah masalah beriman kepada qada dan qadar. Biar kita paham dulu apa itu qada dan apa itu qadar. Kemudian tidak ada hubungannya dengan ilmu Allah, ya, atau tidak menyangkut dengan ilmu Allah apakah sudah mengetahui sebelum, selama, atau sesudah kejadian atau tidak, atau di masa depan gitu. Ya. Dan tidak ada hubungannya dengan kitab Lahul Mahfuz, ya. Bahwasanya semua perbuatan kita itu sudah tertulis di Lahul Mahfuz, ya. Kita ini sudah ditakdirkan jadi kafir atau ditakdirkan jadi beriman, nggak ada hubungan tersebut. Kenapa? Nah, ini yang kita harus pahami. Bahwasanya yang harus dibahas itu, ya, perbuatan manusia, maka kita harus jawab secara jujur, ketika kita berbuat, apakah bebas atau terpaksa? Kenapa? Karena jika baik dia akan mendapatkan pahala, kalau dia buruk dia akan mendapatkan siksa. Ya, ini yang harusnya dibahas, ya, yang harus dibahas. Jadi kalau kita berbuat eh, ya eh, perbuatan, ya, kalau dia terpaksa, mengapa jika baik mendapatkan pahala, jika buruk mendapatkan siksa? Kan ini tidak masuk akal ya. Maka ya, kalau kita bebas, apakah kita bebas berbuat? Mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Nah, ini kalau kita jawab, ya, ya, maka tidak bisa dipakai kedua-duanya. Itu bagaimana cara jawabannya yang benar? Fakta perbuatan manusia ini harus kita pahami. Jadi kalau tadi itu, ya, ada yang, ya, kalau kita terpaksa, kenapa dikasih pahala dan dosa? Ya, tapi kalau bebas, mengapa kita tidak bisa mengendalikan gitu? Maksudnya ada keterbatasan, maka kita harus pahami, ya, bahwasanya fakta perbuatan manusia ada yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia, yang membuat manusia terpaksa di dalamnya. Ini fakta perbuatan manusia. Ada yang kita bebas, ya, ya, ada yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Nah, yang menguasai manusia itu ada dua. Ada yang disebut dengan nizamul wujud, ada yang di luar nizamul wujud. Ya. Nah, kalau yang dikuasai manusia itu akan dihisab oleh Allah. Jadi manusia itu dikasih kebebasan oleh Allah untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Nah, ini akan dihisab oleh Allah. Ya. Ada yang sesuai syariat itu mendapatkan pahala. Kalau tidak sesuai syariat itu dia akan mendapatkan siksa. Nah, yang nizamul wujud ini kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Aturannya seperti itu keberadaannya. Ya, contohnya misalkan dan itu di luar yang kita kuasai. Contohnya kita lahir di Minang. Kebetulan orang tua Muslim kebetulan ya. Lalu warna kulit kita hitam. Nah, itu nizamul wujud ya. Ada yang lahir di Eropa, orang tuanya Kristen, itu nizamul wujud. Ya.
yang di luar nizamul wujud. Nah, ini biar kita pahami, di luar nizamul wujud itu contohnya itu ya yang dibuat oleh manusia yang lain tapi bukan dalam lingkaran yang kita kuasai. Contohnya kita sudah berjalan sudah jalan di pinggir jalan, lalu ada yang nabrak, ya, ada yang nabrak kita. Nah, itu menguasai manusia tetapi oleh perbuatan manusia yang lain. Itu di luar nizamul wujud, ya. Contohnya kita sudah berbuat baik misalnya ke orang lain, tapi orang buruk aja pandangannya kita, itu nizamul wujud, di luar nizamul wujud, ya. Ya, dalam arti kita tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah qadha Allah, ya, qadha Allah. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus paham. Jadi manusia itu tidak bisa mengeneralisir eh, apa eh, m- apa menjadi jabariyah atau qadariyah, ya, atau ini terserah Allah. Kita bertawakal biarkan saja, ya. Tapi yang sebaliknya juga, ya, kita bebas juga tidak. Jadi memang ada yang kita kuasai dan itulah kebebasan kita memilih, ya. Maka Allah menyatakan kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap manusia tersebut akan dimintai pertanggungjawaban perbuatannya. Pertanggungjawabannya akan dimintai pertanggungjawabannya setiap keputusan yang dia bikin. Jadi manusia itu bebas dia memilih. Dia boleh memilih baik, boleh memilih buruk. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an, orang itu ya banyak sekalipun pengetahuannya, tapi pengetahuannya itu tidak berpikir, ya. Dia bisa kafir, bisa memilih untuk kafir, bisa memilih untuk beriman. Maka kata Allah, ya, dalam surat Ali Imran, ya, Allah itu menyatakan bahwasanya bagaimana Allah akan memberitahu, Ali Imran ya kalau nggak salah, ya, memberitahu orang yang kafir sesudah mereka beriman. Jadi maksudnya sudah eh, beriman, mereka sudah paham lalu kafir lagi gitu. Nah, itu tidak bisa lagi oleh Allah, ya. Tapi poinnya tersebut adalah bahwasanya manusia tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih, ya. Jadi ini ya fakta perbuatan manusia. Ini yang disebut dengan qada Allah. Nah, ya, yang namanya qada itu ya itu tadi gempa bumi, ya. Itu qada Allah, ya. Kita lagi jalan gitu ya. Ya, ada yang nembak burung tapi kena ke manusia yang lain itu qada, ya. Tidak di luar yang manusia kuasai itu qada. Itu yang disebut dengan qada dan qadar. Maka beriman kepada qada dan qadar, ya, qada dan qadar itu ya ini tadi. Beriman kepada qada Allah. Baik ya, wa khairihi wa syarrihi, ya, baik ataupun buruk, ya. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, ya, kita terlahir dari orang tua yang apapun bagaimana, itu kan di luar kehendak kita kan, ya. Lalu bagaimana keadaan kita, fisik kita, intelektual kita, ya itu qada Allah, ya. Baik atau buruk kita beriman, nah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita memutuskan terhadap qada tersebut, itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Akan dihisab dia. Nah, itu tadi. Maka falhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih untuk menjadi fujur atau takwa. Lalu apa? Kullu nafsin bima kasabat surahina. Ya, setiap jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, begitu juga bagaimana perbuatan manusia lain terhadap kita itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap qada Allah tersebut? Itu masuk dalam lingkaran yang kita kuasai. Nah, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi kita tuh beriman aja lah. Ini di luar lingkaran yang kita kuasai. Sikap manusia, ya, bagaimana mereka kepada kita itu bukan kuasa kita gitu. Bahkan mungkin jangankan manusia yang lain ya. Keluarga kita aja pun nggak bisa kita paksa ya. Susah untuk memaksanya gitu, untuk sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya maka sini bersabar, beriman. Nah, ya baik dan buruk. Bagaimana kita bersikap, ya, ya. Nah, sikap tersebut kalau sesuai dengan syariat itu akan mendapatkan pahala, ya. Kalau melanggar syariat itu akan mendapatkan siksa, ya. Nah, kemarin tuh saya ada lihat ya,
di sosmed yang ada sosmed dakwah. Dia cerita kayak gini dan ini bagus Bapak Ibu rahimakumullah ya. Khusus buat laki-laki gitu. Ya. Ya, dia ceritanya kayak gini nih. Mungkin ada yang sudah lihat ya. Kalau saya nih buat laki-laki. Mereka tuh sering bilang kalau misalkan istrinya selingkuh dia akan bunuh. Ya kan akan bunuh pasangan selingkuhnya atau mungkin bunuh istrinya. Lalu dia bilang itu salah karena itu melanggar syariat. Ya, membunuh orang tanpa hak itu melanggar syariat. Jadi ceraikan saja. Itu cara berpikir yang bagus. Laki-laki kan alasannya harga diri, ya. Tapi itu berpikir berdasarkan ini tadi sesuai syariat atau melanggar syariat ya. Nah, kita juga sudah belajar sebelumnya ya. Bahwasanya yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah pemikiran gitu. Kalau manusia hanya ikut perasaan saja, ya itu sama dengan binatang. Ya itu ikut perasaan itu. Harga dirinya tersinggung, ya langsung main labrak ya. Ya, walaupun itu banyak yang ini ya, kalau kita lihat komentar-komentarnya ya, ya dari laki-laki terutama ya. Wah ini baru laki-laki. Oh saya setuju dengan kayak gini ya, seperti itu. Tapi ya whatever lah, ya itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Kita harus berpikir akan ada penghisapan gitu. Kita tuh akan dihisap, akan ditimbang. Gitu. Nah, jadi berpikirnya tadi sesuai dengan syariat. Kita teruskan Bapak Ibu rahimakumullah, ya mudah masih ada waktu. Lalu apa yang disebut dengan qadar? Nah, ya, kita mungkin sudah sering bilang ya, yang namanya lah kadarnya seperti itu. Nah, ya. Kadar itu adalah khasiat ya, atau karakteristik dari benda-benda. Di kadar itu atau qadar gitu ya, itu ada di setiap benda. Contohnya api membakar, ya, pisau memotong, ya, ilmu pengetahuan itu sebenarnya hanya berkutat ya, dan teknologi bagaimana memodifikasi kadar Allah. Ya. Air di yang mana nggak berubah itu, air itu akan menguap di 100 derajat Celcius. Nah, ya, membeku di 0 derajat Celcius. Ya, besi ini atau zat ini ya, tabel ini ya, tabel kimia ya, tabel unsur-unsur ya, itu kadar Allah semuanya itu. Ya. Kadar Allah ini tidak dihisab oleh Allah. Ya, Allah berhak mencabut khasiat tersebut, itu yang disebut dengan mukjizat. Jadi kalau kadar Allah, ya manusia itu nggak bisa terbang, nggak bisa dia terbang, nggak bisa menghilang, nggak bisa tembus dinding. Jadi kalau ada yang mencari ilmu kayak gitu tuh bodoh ya. Ada yang ingin hidup di Mars misalnya, ya. Ada yang ingin memperpanjang umur, ya orang-orang kaya itu, orang-orang para oligarki tersebut, ya tidak sedikit cerita dari mereka itu ya me, apa, mendanai penelitian bagaimana untuk hidup selama-lamanya. Ya, itu ada kayak gitu. Nah, ya. Nah, yang khasiat itu bebas digunakan oleh manusia. Nah, bagaimana penggunaannya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan sesuai syariat dia mendapatkan pahala, digunakan melanggar syariat dia akan mendapatkan dosa, ya. Contohnya tadi ya, api dipakai untuk membakar rumah gitu ya, maksudnya rumah orang lain karena kita benci gitu ya. Itu mendapatkan siksa gitu. Tapi api untuk membakar makanan itu akan mendapatkan pahala ya. Ya, memotong pisau untuk memotong makanan untuk kita masak buat keluarga itu mendapatkan pahala. Tapi pisau untuk membunuh orang yang tidak bersalah itu akan mendapatkan dosa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini yang qadar Allah. Baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia Bapak Ibu rahimakumullah juga punya kadar. Jadi manusia itu punya kadar ya. Ada otaknya gitu ya. Ya, dia dapat mengingat ya, ini manusia ya, ada telinganya, ada jantungnya. Ini para dokter berbicara masalah kadar. Obat-obatan tuh bicara kadarnya semua itu. Kalau ini dikasih bagaimana pengaruhnya terhadap darah. Kalau ini dikasih ya, bagaimana pengaruhnya terhadap jantung dan seterusnya. Itu bicara kadar. Kadar dan kadar datang dari Allah. Jadi ilmu manusia sekedar bagaimana memahami kadar tadi ya. Nah, kadar Allah ini tadi di manusia juga sama. Ya. Manusia itu memiliki misalnya keinginan mohon maaf seksual atau keinginan memiliki harta, ya, ya.
Termasuk akal juga, itu memiliki khasiat ya, kebebasan untuk memilih. Nah, tadi bagaimana penggunaannya ya, tadi dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, manusia itu diberi kebebasan dari akalnya tadi dia berpikir ya. Jadi kalau hanya ikut perasaan saja gitu, ya tadi contoh saya kasih contoh ya, laki-laki ngikuti perasaan saja, harga dirinya tersinggung, dibunuhnya orang lain gitu kan, maka dia melanggar syariat, itu akan dihisap. Ya, harga diri ya. Perasaan diikuti sama dia tuh. Tetapi kalau dia tersebut eh, apa? Berpikir bahwasanya dalam syariat Islam kalau ada orang yang berzina yang akan dibunuh, yang bisa saja dibunuh. Ya kan? Kan yang berzina misalkan istrinya itu sudah menikah, berzina lagi, itu hukumnya hukum mati gitu. Ya dibiarkan aja kepada hukum. Ya. Nah, itu kita tidak melanggar syariat, ya kita melaksanakan syariat. Nah, ini manusia akalnya mempunyai eh, khasiat ya. Nafsunya, jadi mata indera kita, kita kan punya mata ya. Mata ini adalah pintu terhadap eh, hawa nafsu kita sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat, orang tuh melihat perhiasan orang lain gitu ya, juga pengen ya. Melihat lawan jenis juga ada timbul keinginan. Nah, itu ya tidak mendorong manusia untuk berbuat, maksudnya tidak mendorong, tidak tidak membuat manusia harus berbuat. Memang mendorong manusia untuk berbuat, kan nafsu itu penting ya. Jadi jangan dianggap salah Bapak Ibu rahimahullah. Nafsu itu penting, mendorong manusia untuk berbuat, tetapi tidak membuat manusia harus berbuat. Karena tadi apa? Karena ada akal tadi. Maka kalau akal itu dipakai, yang mana standarnya itu adalah syariat, ya, standar akal tadi adalah syariat, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi akal yang memutuskan ini berbuat sesuai syariat apa tidak. Tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, diikuti hawa nafsunya, lalu akalnya digunakan untuk bagaimana memenuhi keinginan hawa nafsunya tadi, ya. Maka itulah ya melanggar syariat. Itulah maka manusia itu lebih jelek daripada binatang. Ya, korupsinya tidak hanya sekedar dari ini gitu. Mungkin level masih sekarang ini sudah masuk level bawah ya, korupsi eh, apa? Dengan kwitansi gitu ya. Korupsinya level negara lagi ya, dengan oligarki gitu ya, memakai uang rakyat diambil dari pajak ya kan. Dan seterusnya pakai aturan lewat undang-undang ya, lewat anggota parlemen. Nah, seperti itu yang terjadi sekarang. Ya, lebih tingkat tinggi ya, yang dirampok itu negara gitu ya, masyarakat. Nah, itu melanggar syariat ya. Jadi manusia itu bebas deh. Itu lebih jelek daripada binatang itu ya. Hawa nafsunya ya. Dan kemarin kita kan minggu lalu ya, ada manusia ya yang jadi-jadian, ada manusia yang sebenarnya ya. Yang manusia jadi-jadian tersebut ada nampak harta dikejar, nampak lawan jenis dikejar gitu ya. Tapi kalau manusia sebenarnya itu berpikir dia, ya, buat apa dia dihadirkan di muka bumi itu terlebih dahulu yang harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar mengejar. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bagaimana kita harus mengkaitkan dua kehendak tadi, ya, kehendak Allah dan kehendak manusia untuk menjawab ayat-ayat tadi. Nah, iradah Allah itu memang meliputi segala sesuatu termasuk terhadap kehendak manusia. Lalu bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia? Ternyata Allah telah berkehendak kepada manusia untuk memiliki kehendak bebas. Jadi Allah itu berkehendak, mempunyai iradah bahwasanya manusia itu bebas untuk memilih. Ya. Nah, sehingga ketika akal manusia memiliki kemampuan untuk bebas memilih perbuatannya, itu juga adalah kehendak Allah. Firman Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau syaa rabbuka la mana man fil ard kulluhum jami'an," ya, dan jikalau Tuhan mengkehendaki tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Afa anta tukhrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu ya manusia maksudnya hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah kan tidak. Allah memberikan ke manusia itu kebebasan untuk memilih. Nah, ini sebagai contoh kasus Bapak Ibu rahimahullah ya. Ketika manusia bunuh diri ya dengan memasukkan pisau sampai mati, ya bagaimana cara menjelaskannya? Maka ya
Untuk menjelaskan kasus tersebut harus diuraikan ya kejadian demi kejadian. Pertama, mengapa dia bunuh diri? Ya, contohnya karena diputus cinta oleh pacarnya sehingga hatinya sangat pedih. Diputus cinta qada Allah, ini tidak dihisab oleh Allah. Tapi hatinya ya atau akalnya bisa mengalami kepedihan, itu adalah qadar Allah. Ya, dan juga tidak dihisab oleh Allah. Ya. Ketika hatinya pedih, dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah tobat-tobat atau akan bunuh diri, maka ini akan dihisab oleh Allah. Jadi itu tadi ya. Diputus cinta, perbuatan orang lain ya, atau tadi ya, istrinya selingkuh atau pasangannya selingkuh ya, itu nggak dihisab oleh Allah gitu, nggak berdosa dia. Lalu dia merasa sedih karena kadarnya sebagai manusia, dia punya akal dan dia punya perasaan, ya, dia akan sedih gitu kan. Itu adalah kadar Allah. Tapi apa yang dia perbuat itu akan dihisab oleh Allah. Nah, ya. Lalu ya dengan apa dia akan bunuh diri? Ya, dia memiliki kebebasan untuk milih apakah minum racun atau menusukkan pisau, gitu ya. Racun dan pisau itu memiliki khasiat kadar Allah dan tidak akan dihisab. Ternyata dia memilih pisau ya untuk dia membunuh dirinya, itu akan dihisab oleh Allah. Nah, inilah qada dan qadar ya. Bagaimana kita menjawab qada dan qadar. Insyaallah nih sebentar lagi selesai ya. 7:08 sudah. Tapi ini penting. Jadi pisau itu memiliki khasiat merusak tubuh manusia, itu qadar Allah, tidak dihisab. Tapi dia memahami bahwa menusukkan pisau bisa mematikan dirinya, itu dihisab oleh Allah. Ya, ketika pisau menghujam ke dalam dirinya, dia mati, ya, qada Allah ya, itu tidak dihisab gitu ya. Ya, tetapi dia menusukkan pisau itu dia ini. Jadi kan ada orang tuh yang dia menusukkan pisau ya, dia masih hidup lagi. Dalam arti kata bahwasanya dia mati dengan proses seperti di atas, dia dihisab sebagai orang yang melakukan bunuh diri, perbuatan dosa dan akan disiksa dalam neraka. Nah ini. Jadi kalau ada nauzubillah ya, ada orang bunuh diri kan karena putus cinta gitu. Wah, semoga dia apa? Tenang di sana, ya nggak ada lah cerita tenang di sana gitu. Dia akan disiksa dalam neraka. Kenapa dia bunuh diri? Nauzubillah semua nauzubillah ya. Bapak Ibu rahimakumullah ya, sebagai penutup, ya mungkin sudah ini pertanyaan. Seharusnya manusia lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak bebasnya. Harus hati-hati kita. Ya, harus hati-hati. Kehidupan itu hati-hati karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita, kita harus imani bahwa itu adalah ketentuan Allah. Jika kejadian yang menyenangkan, kita harus syukuri. Jika kejadian yang menyusahkan, kita harus bersabar. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kajian kita, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kedengaran tadi saya ngomong ya, insya Allah ya. Soalnya Kedengeran, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kopinya. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Ustaz sehat. Amin. Keluarga. Amin. Ustaz, kalau ini dari pertanyaan dari dulu, kalau misalnya ada orang gitu ya, dia punya jodoh lebih dari satu, misalnya dia, misalnya perempuan lah ya, kalau laki-laki kan dia ada dalam aku, kalau perempuan misalnya dia cerai terus dia nikah lagi, itu apa ya Ustaz ya, jodoh itu terhadap penjelasan tadi gimana ya Ustaz ya menjelaskannya? Ya. Mohon pencerahannya jazakallah. Jadi jodoh itu mirip rezeki ya Ibu ya. Sama kayak gini ya. Jodoh itu ditentukan oleh Allah. Arti kata bahwasanya dengan siapa kita bertemu ya, itu nggak tahu. Nah, itu ininya ya. Tetapi sama dengan rezeki. Rezeki itu datang dari Allah. Allah yang menurunkan rezeki buat kita. Ya, berapa besarnya rezeki kita? Nanti kita akan bahas khusus rezeki ya.
dengan ayat-ayatnya. Jadi biar kita paham gitu. Ya. Berapa banyak rezekinya gitu kan. Karena rezeki itu tidak hanya yang kita punya ya, rezeki itu juga yang kita nikmati gitu. Itu Allah yang menentukan. Ya, habis rezeki kita ya udah kita dipanggil Allah balik lagi ya. Jadi itu. Nah, apa? Tetapi ya rezeki itu disuruh Allah kita lah dalam jadi itu jodoh siapa kita akan dapatkan itu adalah qada Allah. Tetapi membuka pintu rezeki sama dengan mencari jodoh yang baik, maka jodoh itu Rasulullah bilang itu ya ada 4 kriteria. Kalian bisa lihat dari keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, tapi yang terbaik itulah dari agamanya gitu. Itu adalah dalam lingkaran yang kita kuasai. Itu satu. Nah, mana yang menjadi jodoh kita? Ya, jodoh kita itu adalah yang nanti yang akan menjadi pasangan kita nanti di akhirat. Jadi ada orang dia menikah lagi gitu ya. Jadi kayak gini, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sama lah. Ya. Jadi bagi perempuan yang akan menjadi pasangannya nanti di akhirat adalah suaminya yang terakhir gitu. Suami yang terakhir. Atau dia punya 2 suami, dia boleh pilih gitu ya. Nah, bagi laki-laki yang akan menjadi jodohnya itu adalah istrinya yang terakhir. Itu akan menjadi istrinya. Menjadi pasangan di akhirat. Nah, itulah jodohnya nanti ya. Karena apa? Nanti di akhirat itu adalah sesuai dengan keredoan juga. Kan ada pasangan suami istri, istrinya nggak ridho sama suaminya, suaminya nggak ridho sama istrinya. Ya itu nggak akan nggak jodoh. Walaupun dia akan bersama-sama. Jadi yang jodohnya nanti itu yang akan menjadi pasangan nanti di akhirat. Nah, kalaupun tidak ada jodohnya di dunia, Allah akan menjadikan jodohnya nanti para bidadari di akhirat. Ya, mau bidadari laki-laki, mau bidadari perempuan. Karena makanya dalam Islam, jadi kalau kita belajar menikah itu hukum asalnya ya 5 gitu ya. Jadi hukum asalnya memang sunnah ya, tapi tidak wajib Bapak Ibu yang mengulang. Ya. Maka dia bisa jadi haram menikah, ya, bisa jadi haram menikah. Jadi kalau kita nggak paham tuh menikahlah sunnah karena kayak tadi ya manusia itu punya keinginan kepada lawan jenis gitu ya. Tapi tidak mengharuskannya harus memaksa dia harus berbuat, tidak. Maka Imam Al-Qurtubi itu sampai nggak menikah dia karena fokus ketika melihat umat itu terpuruk dengan dengan agama Islam, beliau itu berusaha menggali ilmu untuk disebarkan. Maka lahirlah tafsir-tafsir beliau tentang Al-Qur'an yang sebenarnya. Jadi tadi Bu Tri mudah paham ya. Jadi kalau ada yang laki-laki dia itu bercerai lalu menikah lagi ya berarti itu bukan jodohnya. Ketika itu kita tidak tahu. Ya, tidak tahu gitu. Nah, syaratnya bagaimana? Nah, Masya Allah ya. Syarat tadi tetap tadi syariat. Jadi kayak gini nih, ketika kita melihat ada laki-laki ya suami kita, tapi dia tidak melaksanakan syariat ya, dan itu nauzubillah ya, maka harus sesuai dengan syariat ya. Enggak melaksanakan syariat ya malah berbuat maksiat ya kita ceraikan gitu. Nah, Islam seperti itu tuh. Ya. Islam seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Enggak ada itu ya ini karena pengaruh pemikiran sekarang ya, cinta sejati selama-lamanya itu enggak ada seperti itu gitu. Ya, batasan kita syariat. Jadi kalau orang tuh bermaksiat dia jangan dipertahankan gitu. Itu enggak masuk akal buat saya itu. Ya, landasan kita tuh syariat bukan cinta ya. Cinta itu makanya dalam Islam itu juga dikatakan cinta itu karena Allah dan benci itu karena Allah gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau orang bermaksiat mau pasangan kita jangan dibilang itu jodoh kita, tidak. Jodoh kita itu adalah yang dikasih Allah nanti di akhirat insya Allah. Yang akan jadi pasangan kita di dunia dan juga jadi akan pasangan kita di akhirat nanti insya Allah. Itu Bu, insya Allah. Oh gitu Ustaz ya. Iya betul-betul. Jadi kalau misalnya dia bisa aja kan orang itu nggak ada jodohnya di akhirat sampai dia di dunia sampai dia meninggal ya Ustaz ya. Bisa aja nggak ada. Ya. Yang tahu itu kan Allah ya, itu qada Allah. Nah, iya. Nah, makanya dalam Islam itu ketika memilih jodoh ada usaha, dikasih tahulah sama Rasulullah SAW ya.
karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, kebangsawannya. Yang terbaik itulah karena agamanya. Nah, Masya Allah ya. Nah ini luar biasa. Karena memang kita itu memahami kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat, bukan di dunia. Dunia yang sebentar, sangat-sangat sebentar ini. Berarti kalau kita memilih jodoh dengan melihat 4 tadi, apalagi terutama untuk agamanya, berarti kita diganjar pahala gitu ya, karena sesuai syariat. Yes, benar. Kalau seandainya tidak memilih dari ini, cuma berdasarkan cinta, nggak melihat apa agamanya, itu berarti kita mendapat dosa, gitu ya? Kalau bermaksiat mendapatkan dosa, kan ada juga orang yang awal-awalnya cinta, karena memang dalam satu mawadah warahmah ya, awalnya cinta, tapi dengan prosesnya dia taat kepada Allah, itu insya Allah berpahala. Ya, jadi memang fitrah ya Bu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling ketertarikan itu adalah fitrah manusia. Tapi memang tadi batasannya itu adalah syariat. Ya. Jadi saya tadinya suaminya mungkin agamanya nggak taat, atau istrinya nggak taat, tapi di perjalanan pernikahan mereka sama-sama memperbaiki diri, itu jadi dapat pahala ya. Dipertahankan gitu. Iya, insya Allah, insya Allah. Iya, Ustaz. Jazakallah. Iya, nggak apa-apa. Dalam pertanyaannya tuh bagus tuh Pak Anggun, insya Allah. Ustadz, boleh bisa bertanya nggak Ustadz? Boleh. Ini Pak Anggun dulu atau Bu Asna dulu nih? Bu Asna dulu, mangga. Bu Asna dulu. Oke. Oke, ya, tugas manusia menyampaikan dakwah. Bagaimana kita berdakwah bila misalnya di lingkungan kita ada yang non muslim ataupun muslim tapi tidak menjalankan salat, apa kita juga dikira. Oke. Jadi nanti kita akan bicara nanti di dosa investasi ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, jadi memang ada hadis ya. Dan ini kalau saya sampai sekarang berat rasanya, tapi pokoknya kenapa kita sampaikan ini full benar-benar akidah kita tuh bulat dulu dengan kita memahami hadis Rasulullah ini dengan lapang ya, karena kalau enggak berat gitu. Rasulullah itu bilang kayak gini nih, ya ringkasnya ya. Rasulullah itu menyatakan kayak gini nih, waman mata walaysa fi unukihi bai'ah mata minta teras jahiliyah ya. Nah ini kok saya takutnya nanti di salah tanggapi ya. Jadi Rasulullah menyatakan kayak gini nih, barang siapa yang mati nggak ada tidak dalam keadaan syariat Islam itu ditegakkan secara sempurna ya. Jadi waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah, tidak ada bai'ah kepada kekhalifahan yang menerapkan syariat Islam secara kafah, mata mitata jahiliyah, matinya seperti matinya orang jahiliyah. Apa matinya mati orang jahiliyah? Coba ya, mati-matinya orang jahiliyah tersebut adalah dalam keadaan banyak dosa. Kenapa demikian? Contohnya sekarang banyak perintah Allah kan. Kalau kita baca Al-Quran, yang namanya takwa itu kan melaksanakan perintah Allah ya. Dan perintah Allah itu banyak tidak terlaksana pada saat sekarang. Maka kalau kita memahami dosa oleh para ulama, ada dosa yang karena kita mengerjakannya, ada dosa yang kita membiarkannya gitu. Termasuk membiarkan tidak tegaknya syariat. Maka ada orang bermaksiat. Sekarang ini kan susah ya. Ini angkut aja lah, atau pinggir jalan lah, lagi bawa mobil tuh ada anak muda pacaran peluk-pelukan, mana mau kita melarangnya gitu. Ya, ada orang buka aurat di mana-mana, itu dosa yang bertambah-tambah ke kita setiap hari. Maka itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Iya. Maka kita ini sekarang termasuk saya berpotensi mata mitata jahiliyah gitu. Mati dalam keadaan jahiliyah. Termasuk saya juga, semua orang gitu. Nah inilah keadaan kita pada saat sekarang ini. Nah, ya maka nanti membahasnya nanti lah ya. Maka dakwah itu kata Allah ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu ya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah jadi berjamaah kita. Ya, yang mengajak kepada al khair. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi saya terus terang kalau sendiri-sendiri saya nggak kuat, takut gitu ya, takut ditimpuk orang gitu. Ya,
Di angkot ya, kalau zaman dulu mungkin kita, apa ya, 1, 2 orang kita ini di angkot masih ini, tapi sekarang nggak bisa lagi kalau masuk angkot lah semuanya kayak gitu. Nauzubillah ya. Jadi emang harus berjamaah. Jadi zaman sekarang emang zaman fitnah, ya. Jadi, nanti kita akan bahas Bapak Ibu rahimakumullah ya tentang dosa investasi. Nah, dosa itu nanti menumpuk kita setiap hari. Ya, sudah kita alhamdulillah dapat pahala ngaji di sini, kita sholat di masjid, ngaji gitu kan, keluar rumah ya banyak hukum Allah nggak tegak itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Nah, itulah mata minta tajahiliyah. Nauzubillah wa nauzubillah. Kita makanya perbanyak mohon ampun kepada Allah ya. Semoga Allah itu ya mau mengampuni kita gitu karena tidak mampu apa? Ya harus harus semaksimal mungkin kita usahakan. Tidak mampu melaksanakan seluruh perintahnya, tapi kita ini ya berusaha semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Karena ada hadis ya karena kita itu berusaha semaksimum mungkin gitu ya lalu ketika di akhirat nanti kita tuh dalam keadaan takut kepada Allah, berada di hadapan Allah lalu Allah itu dihijabnya ya Masya Allah ya dihijabnya dosa-dosa kita ya diampuni oleh Allah. Nah makanya ya yang akan menolong kita itulah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Silakan Pak Anggun. Ya, Ustadz, mungkin terkait dengan pertanyaan santri atau yang lain. Dan juga tadi ada statement dari Ustadz, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Pengertiannya kan salah satu aplikasi ini kan kita juga menikah karena Allah, Ustadz ya. Apa Anggun? Menikah karena Allah. Iya benar. Ya. Nah, ketika kita dulu menikah, Ustadz, mungkin kita mungkin menikah karena alasan yang lain, Ustadz. Iya. Ya, mungkin karena menikah karena kecantikan, menikah karena kehidupan dan segala macam, dan menikah karena Allah itu baru terucap ketika ijab kabul mungkin Ustadz. Iya. Nah, artinya kita menikah ketika itu mungkin bukan pure karena Allah, Ustadz. Benar. Saya juga gitu dulu. Ya, oke. Nah, itu nasib Ustadz. Nah, sekarang kan anaklah 3, anaklah 5 misalkan Ustadz. Nah, itu niat di awal, artinya bagaimana caranya ya, di kondisi sekarang, apalagi bila istrilah berubah, suamilah berubah, muncullah niat untuk mencintai karena Allah. Ya. Nah itu gimana Ustadz prosesnya sehingga niat kita awal yang mungkin dulu salah bisa kita perbaiki, yang salah nanti akan jadi jodoh di akhirat. Itu gimana? Ya, insya Allah, Masya Allah, luar biasa Pak Anggun ya. Jadi Rasulullah bersabda ya, innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imri'im ma nawa ya. Jadi setiap perbuatan tersebut tergantung dari niatnya ya. Dan setiap perbuatan tersebut ya akan dihisab berdasarkan niatnya juga gitu. Nah, dan niat itu bisa berubah Pak Anggun ya. Jadi kayak gini nih, niat itu diperbaharui, memperbaharui niat gitu. Ya, jadi makanya ada namanya hijrah ya. Hijrah ya. Jadi kalau kita lihat bagi non muslim itu jadi mu'alaf dia, bagi umat Islam itu hijrah istilahnya ya, yang keren ya. Istilah kerennya kita hijrah. Karena memang kita ini terlahir muslim, hidup di dalam pemahaman yang Islam yang murni itu dikaburkan ya, karena memang keadaannya sekarang seperti itu gitu ya. Umat Islam itu jauh dari Islam atau menganggap Islam itu sudah ada pada dirinya sementara itu tidak. Lalu ketika mengetahui tersebut mereka tuh hijrah, ya hijrah. Maka ada komunitas-komunitas hijrah dalam banyak komunitas Islam pada saat sekarang ini. Nah itu memperbaharui niat, ya, memperbaharui niat, dan itu caranya ya makanya ketika ada orang hijrah itu mungkin hijrah suaminya atau hijrah istrinya, itu kan tugasnya mendakwahi keluarganya, mendakwahi anaknya, mendakwahi suaminya atau mendakwahi istrinya. Itu yang dilakukan terlebih dahulu gitu untuk menjadikan niat kita nikah itu karena Allah. Jadi didakwahi itu istri, didakwahi anak. Dan itu juga sama lah. Saya juga dulu ketika awal dakwah itu istri saya tuh nggak mau gitu. Takut ya. Takutlah radikal segala macam. Saya bilang gini, saya mau masuk surga, saya bilang. Ini jujur ya, saya masuk surga, saya mau seret kamu ke surga. Kalau kita nggak sejalan, suatu saat nanti kita akan pisah. Nah itu belum dengan kayak gitu juga nggak selesai. Nah sampai setiap ada ini ya, ada pengajian, saya ajak segala macam sampai beliau ikut. Nah, kayak gitu caranya.
ya Allah yang memberi hidayah ya, maksudnya dia juga milih, tapi Allah yang memberikan ini. Kita berusaha. Nah tadi kita berusaha. Jadi bagaimana menjadikan niatnya itu karena Allah ya? Kita mengajak keluarga kita, itu termasuk orang tua kita, jadi bukan hanya anak istri saja, untuk taat kepada syariat. Nah inilah yang akan dinilai oleh Allah ya. Niatnya tadi berubah karena Allah ya, bukan karena semata-mata dunia aja lagi. Ya terlebih-lebih pada saat sekarang ini ya, mawaddah itu kan berkurang ya, ketertarikan kepada istri atau suami itu berkurang ya, sudah beruban, sudah keriput gitu. Ya, nah sebenarnya niat karena Allah itu harus lebih tinggi lagi. Karena kalau berdasarkan nafsu saja itu nggak akan ada berkurang. Makanya tidak sedikit, mohon maaf ya, lebih-lebih ya, bukan lebih-lebih ya, umur 50-an ini ada juga yang bercerai gitu. Karena ketertarikan itu hilang. Dan kalau di barat itu udah biasa. Tapi di umat Islam juga sudah ada sekarang. Karena memang tadi landasan awalnya bukan karena Islam, dalam pertengahan jalannya juga tidak merubah niatnya karena Islam. Nah, paling yang nanti ini dari pengalaman konsultasi keluarga itu ya, yang datang itu ya karena anak, ambo dek karena anak saya Pak, itu kan, karena anak itu. Allah alam bisa Pak Anggun, mudah-mudahan bisa menjawab insya Allah ya. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Afwan, mohon maaf. Terakhir ya Bapak Ibu ya, karena sudah hampir 7.30. Bagaimana kita menyikapi ajakan beramal saleh misalnya puasa sunnah haji tapi untuk mengejar tujuan duniawi? Kalau jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, niat amal soleh itu dua ya, ikhlas karena Allah lalu sesuai dengan syariat. Ya, maka kita nih sebenarnya masya Allah ya, dikasih Allah contoh, mohon maaf ya, saya bukannya apa-apa. Dulu ada yang ngajak-ngajak apa, gini loh, gitu kan, lu sedekah, infak, nanti Allah balas, ya jadi berapa juta aja, berapa juta, itu sudah salah niatnya. Dan kita lihat bagaimana akhirnya. Ya, saya bukannya apa-apa saja, dulu sudah ini. Niat itu, ya, saya ini kayak gini. Contohnya ada orang dia hutang ya, utangnya ratusan juta atau miliar gitu. Dia nggak paham tentang fikul awalawiyat ya, fikih prioritas. Ya, orang kalau lagi banyak utang, ya, yang jadi fikih prioritasnya tersebut adalah bayar utang, bukan berinfak, bukan bersedekah gitu. Tapi karena ajakan yang salah, orang yang mohon maaf menjual agama untuk keuntungan dunia, ya apalagi manusia itu pengen untung ya, itu yang terjadi gitu. Diinfakkannya hartanya gitu dengan harapan nanti utangnya kebayar. Itu adalah suatu yang salah, yaitu mengejar tujuan duniawi. Jadi memang ada, jadi dari pemahaman saya bahwasanya setiap amal soleh kita ini akan jadi pahala di akhiratnya. Itu bisa sebenarnya di-cash-kan di dunia, bisa gitu. Tetapi hukum asalnya itu adalah untuk tabungan amal di akhirat. Nah, itu yang harus kita niatkan. Maka dalam Islam ada masalah ikhlas, ada juga masalah riya. Amal itu habis ketika diniatkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan juga tuh amal itu nggak ada nilainya ketika juga karena takut kepada manusia gitu. Jadi kitanya yang merubah niatnya. Jadi kita beramal soleh, ya puasa karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, mengaji ya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Duniawi itu apanya bonusnya? Jadi duniawi itu adalah bonusnya. Jadi kalau Allah memberikan kita kebaikan duniawi karena amal soleh kita itu adalah bonus, tapi bukan itulah yang menjadi tujuan kita. Mana bisa menjawab ya Bapak Ibu Riri ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak Ibu dalam kebaikan dan dalam kasih sayang Allah selalu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Ibu. Saya matiin ya. Jazakallah khair Ustaz.